Pagi, shalom semuanya. Ya, saya hari ini akan sharing sebuah topik yang berjudul, bahasa Inggrisnya pendek ya, elevate. Elevate, Anda tahu elevator? Seperti tangga berjalan begitu, untuk kita membantu kita, untuk mempercepat kita, mempermudah kita, memperlancar kita untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Saudara ingin hidupnya lebih bahagia lagi? Amin. Lebih sukses lagi? Apalagi? Lebih diberkati lagi? Lebih rukun ya, lebih cinta Tuhan. Nah itu tema khotbah saya pada pagi hari ini. Anda siap? Yang mau terima boleh tetap tinggal, yang tidak mau terima boleh pulang. Oke. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi itu sangat sungguh amat baik? Ini yang ngomong Tuhan. Kalau yang ngomong saya terbatas. Tapi Tuhan yang Maha Sempurna mengatakan bahwa Kejadian 1, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Saya lahir di keluarga yang miskin sekali di sebuah desa nelayan di pinggir pantai Pulau Bangka. Bermata sipit dan hidung saya agak besar ya. Waktu saya miskin orang bilang kamu miskin Johan karena mukamu bohogi, hidungmu gede gitu. Oh iya, hidung saya memang. Saya tidak bisa memilih untuk lahir di keluarga seperti apa, betul? Saya tidak bisa memilih untuk lahir menjadi suku apa. Saya tidak bisa memilih untuk lahir hidungnya mancung ke depan atau ke dalam. Tuhan yang menempatkan, betul? Tuhan yang menempatkan. Waktu saya lumayan kaya, orang bilang, pantas kamu kaya Johan, karena hidungmu bawa hoki, hidungmu gede kayak Jackie Chan. Saya bingung mana yang betul ya. Tapi saya percaya satu hal bahwa Tuhan yang menempatkan saya di keluarga papa saya bermarga Teng ya, Pak Teja namanya Indonesia. Dia keluarga saya ditempatkan di keluarga yang bukan orang Kristen. Bahkan kungkung saya, kakek saya boksu juga. Papa saya juga boksu, tapi boksunya kelenteng ya, taipakong. Jadi kami keluarga yang tidak kenal Tuhan Yesus. Di sebuah pulau Bangka, di desa terpencil ya. Jadi di situ tidak ada gereja waktu itu. Tetapi Tuhan menempatkan saya, kata firman Tuhan Allah mengambil manusia itu, Adam itu, pria itu, dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa? Mengusahakan, artinya develop, menjadikan lebih baik dan memelihara, to maintain status quo, menjaga tetap baik taman itu. Tuhan menaruh saya di keluarga Pak Teja, papa saya, untuk membuat keluarga Pak Teja jadi lebih baik. Bukan jadi troublemaker saya, tapi membuat keluarga Pak Teja jadi lebih baik. Tuhan menempatkan saya sebagai suaminya Ibu Suin untuk membuat Ibu Suin jadi lebih baik. Amin ibu-ibu. Karena bapak-bapaknya ini jadi suami Anda membuat Anda jadi lebih baik atau sama saja atau malah membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi saya percaya setiap kita itu Tuhan punya rencana. Meskipun dia bilang sudah diciptakan Johan ini sungguh amat baik, tetapi saya Johan diberi Tuhan kesempatan
untuk menjadikannya lebih baik, mengusahakan to develop jadi lebih baik ya. Atau sama saja, saya percaya semua kita lahirnya sehat, amin, sehat. Tapi kita tidak bisa milih mau jadi cewek atau cowok, pria atau wanita, kita tidak bisa memilih waktu kita lahir. Kita waktu bayi tidak bisa milih, minta popok warna pink, tidak bisa milih. Ya, kita tidak punya pilihan. Tetapi seiring dengan bertambahnya usia kita punya diberi Tuhan kuasa untuk memilih. Cuma kalau kamu ingin lebih sehat lagi, kamu menambah ekstra olahraga pagi hari. Saya jalan pagi 6 km per jam, cepat ya, jalan cepat itu, keliling-keliling pondok saya tiap pagi ya. Ya kadang-kadang juga ada bolong-bolong juga ya, tapi saya usahakan, entah kalau pagi gagal, sore jalan pagi, jalan sore begitu ya. Karena saya ingin mengusahakan berkat Tuhan tubuh saya ini yang Tuhan ciptakan jadi lebih baik. Waktu saya sudah 18 tahun pergi dari meninggalkan Surabaya. Setelah saya pulang ke Surabaya kembali, saya bawa istri 1 orang dan anak 2 orang. Maka saya harus cari rumah di Surabaya. Maka saya cari perumahan yang menurut saya harga tanahnya bisa naik setiap waktu gitu ya. Setiap tahun minimal. Terus saya cari di klaster di perumahan tersebut yang sesuai dengan kantong saya. Saya tidak mau nyicil, saya mau beli lunas begitu. Ya saya jual rumah saya di luar kota, saya beli rumah saya di situ. Saya cari yang paling murah di klaster tersebut, dapatlah rumah ini. Kemudian setelah saya beli rumahnya, saya mendapati rumah itu banyak rayapnya. Lantainya jeblos ke bawah. Biasa orang kan keramiknya mangap ke atas, ini jeblos ke bawah. Waduh, ya seperti itu. Saya ketemu sama yang punya rumah, Cik, ya apa nih Cik? Ya gimana nih Cik? Masa rumahnya kok seperti ini? Sana bocor, sini bocor, lantainya juga ambles. Saya beli rumah ini baru Pak Johan, 10 tahun yang lalu, baru rumahnya. Tapi saya tidak pernah menempati rumah ini. Terus, ya saya sewakan orang-orang. 1 orang nyewa itu 2 tahun minimal. Jadi ada 5 orang penyewanya. Coba Bapak Ibu bayangkan, orang pertama si Akew yang nyewa nih. Si Akew nyewa rumah itu 2 tahun, menjelang berakhir 2 tahun tiba-tiba ada bocor. Kira-kira Bapak Ibu apakah si Bapak Akew mau perbaikinya? Nggak mau lah apa. Wah kok enak ya, saya sudah mau selesai kontrak rumahnya, saya mesti keluar biaya lagi untuk memperbaiki rumah ini. Akhirnya si Akew pergi meninggal rumah yang dia sewa itu dalam keadaan bocor sana sini. Masuklah si Mehwa ya, penyewa yang kedua. Ibu Mehwa lihat, waduh, murah sih murah tapi kok banyak bocor-bocornya. Kira-kira apakah Ibu Mehwa mau perbaiki rumahnya? Dia mikir-mikir, kontraknya berapa, perbaiki berapa, rugi saya. Akhirnya si Ibu Mehwa tidak perbaiki, makin lama makin rusak. Segala hal yang kita biarkan, makin lama makin rusak. Rumah tangga yang kita biarkan, makin lama makin rusak. Anak-anak kita yang kita biarkan, makin lama makin rusak. Semua hal, hubungan suami istri juga sama ya, seperti itu. Kemudian, nah saya ini penyewa yang saya membeli setelah 10 tahun, setelah 5 kali ganti penyewa. Kira-kira gimana rumahnya Bapak Ibu? Luar biasa parahnya ya, luar biasa parahnya. Dan sangat murah harganya. Ada suami istri ketemu saya, Pak Pendeta, saya ingin hidup nikah kami ini seperti zaman dulu pacaran. Tapi ya Pak Pendeta, oh dulu kamu pacaran sama istri kamu ini gimana hangoutnya? Kalau kami hangout itu ya seminggu sekali makan bakso. Ya wis, kalau kamu ingin memelihara saja, ya podo ae, status quo, makan bakso seminggu sekali. Tapi kalau kamu ingin mengusahakan lebih baik lagi, perlu ekstra tambahan, makan bakso seminggu 3 kali, ya silakan ya. Sampai kayak bakso bukannya. Ya, jadi ada usaha ekstra, Bapak Ibu paham? Nah, ada orang
ingin diberkati, tapi ke gereja malas. Lah gimana ya? Nggak bisa. Kita kalau ingin sesuatu yang lebih, ada usaha ekstra. Supaya saya khotbahnya lebih bagus dari khotbah saya beberapa tahun yang lalu, ada usaha ekstra. Saya belajar bikin PowerPoint, ya, bikin poin-poin yang memudahkan jemaat menangkap. Ya, saya tidak mau simsalabim begitu. Apapun masalah Anda ke depan tepang tangan, bisa? Tidak bisa, tidak bisa. Ya, Tuhan tidak memberkati orang yang malas. Tuhan memberkati tangan yang rajin bekerja, betul? Ayat itu betul. Tuhan memberkati usaha pekerjaanmu. Jadi cara ngirim paket surga itu dikirim ke usaha pekerjaan kita. Waduh, Pak Pendeta gimana toko saya makin sepi? Kenapa? Gara-gara sebelah saya buka toko. Toko jam berapa bukanya? Jam 10, sebelahmu jam 9. Besok kamu buka jam 8 pagi. Seperti itu. Bukan simsalabim, tumpang tangan, toh beres, itu orang malas itu. Itu gereja seperti itu, gereja yang ngajar umatnya malas. Ya, saya ingin Anda mengerti bahwa kalau Anda dikasih taman Eden, kasih keluarga, rumah tangga, bisnis yang bagus, Anda bisa dua pilihan. Anda bisa memeliharanya, tetap baik. Kalau Anda ingin tingkatkan, ada usaha. Namanya aboda. Arabnya ibadah. Terus bahasa apa lagi? Bahasa apa? Ya, artinya apa? Bekerja. Bekerja itu bahasa Israelnya, Ibraninya aboda. Ya, bahasa Arabnya ibadah. Bahasa Koinya saya belum tahu. Ya, bekerja, bekerja. Kita harus bekerja untuk membuat rumah tangga kita jadi lebih baik. Ada ekstra waktu kita beri untuk anak-anak kita bikin PR, belajar supaya dia lebih pinter. Kalau papanya, mama tidak pernah ngajarin anaknya bikin PR dan sebagainya, papa mama atau kita tidak berhak memarahin anak kita kalau ulangan dapat nilai 4 atau 3 atau 2 karena kita tidak pernah ngasih waktu untuk ngajarin dia. Kalau saya sudah ngasih waktu buat anak saya, ngajarin anak saya bikin PR, saya kasih dia sekolah yang terbaik, mau sekolah yang mungkin agak mahal bagi saya, tetap nilainya jelek, saya berhak tidak memarahin dia. Berhak. Nah, kamu ini, anak saya saat yang kedua itu lagi kuliah dapat beasiswa ya di Shenzhen sana, menjadi murid internasional, jadi berbahasa Inggris, agak mahal di Cina ya, kalau bahasa Mandarin murah sekolahnya, kalau bahasa Inggris agak susah di sana. Nah saya bilang sama dia, kalau kamu tidak dapat beasiswa, artinya IP-mu di bawah 3,5, papamu suruh kamu pulang ke Indonesia. Papa tidak sanggup bayarnya, mahal sekali. Tapi puji Tuhan dia dapat beasiswa. Dari IP-nya 3,7, 3,6 ya melawan orang Cina sana ya. Agak susah memang. Tapi puji Tuhan, saya bilang kalau kamu ingin mendapatkan beasiswa, harus belajar lebih giat dari orang yang bapaknya punya pabrik. Papamu ini tidak punya pabrik. Saya tidak punya toko juga. Ya, saya tidak bisa bantu kamu banyak-banyak. Jadi kalau kita ingin meningkatkan, kita ingin dapat berkat besar, ingin lebih sehat, ya makan diatur, tidur diatur. Bisa enggak dalam nama Yesus kempes gitu? Itu dukun yang ngomong, bukan pendeta ya. Bisa enggak dalam nama Yesus tensi saya turun? Kita mesti belajar. Ini harus desain tubuh kita sungguh amat baik, oh jadi rusak loh, jangan dirubah. Tidurnya 8 jam, makin tua seharusnya makin banyak istirahatnya, gerakan Anda diperlambat. Saya pengen kayak dulu Pak Johan, Pak Pendeta, berapa usia Bapak? 70, saya pengen lompat-lompat, pengen lari, ya tidak bisa Mas, Pak, tidak bisa. Ya, kita harus menjaganya, memeliharanya dan membuatnya lebih baik. Lebih baik. Saya ketemu teman saya yang seumur dengan saya, teman-teman SMA saya,
Saya lihat mereka sepertinya lebih tua dari saya ya. Mungkin kurang lincah, jalannya mulai tertatih gini seperti, loh kamu sama saya umur sama, mau 60 tahun saya ini ya. Tapi kamu kok seperti itu? Ya karena dia hidupnya biarkan, bangun sakarepe dhewe, tidur sakarepe dhewe, makan gak teraturan, ya susah. Sekarang bagaimana kalau saya ingin hidup saya, rumah tangga saya, bisnis saya, pribadi saya meningkat jadi lebih baik. Sudah mau? Oke, yang pertama Bapak Ibu sekalian, teman-teman saya, tetapkan target yang hendak dicapai. Anda punya target tiap tahun? Saya ini hidupnya santai kok Pak Pendeta. Seperti sungai yang mengalir, seperti air yang mengalir. Artinya, terserah nasib karepe Tuhan. Saya berserah sama Tuhan. Saya tidak punya ambisi. Orang yang tidak punya ambisi itu orang yang tidak punya visi. Sini ada yang belum menikah. Jangan cari suami yang ngomong seperti ini. Mei, saya ini nikah sama kamu nih tidak punya ambisi apa-apa. Kayak tau aneh rohani tapi rohana. Ya, itu orang males. Loh kok nanti kita menikah usia berapa pernikahan kita beli kendaraan. Terserah Tuhan. Saya ini orangnya pasrah sama Tuhan. Itu saya beritahu Anda, teman-teman saya perempuan itu engkau itu males. Orang yang tidak punya ambisi itu orang yang tidak punya visi. Saya pimpin gereja. Kita perlu punya ambisi. Ambisi ilahi. Semangat, target, visi. Nanti kita usia menikah kita 5 tahun kita mulai nyicil rumah ya. Jadi begitu. Karena ada target maka kita semangat, betul enggak? Bekerja semangat. Mau tidur, mau belajar semangat. Karena saya punya target. Kalau orang hidupnya tanpa target maka dia tidak tahu apa yang harus dipersiapkan. Tidak punya agenda. Besok kamu mau bangun jam berapa? Ya terserah saat tangi nih. Kenapa? Tidak punya target mau ngapain besok. Agenda saya penuh. Ya, misalnya tiap malam kami itu berempat rapat. Saya, istri saya, tiap malam ini. Sama kedua anak saya. Kenapa? Satu mobil yang pakai orang 4. Jadi janjian dulu. Ya, janjian dulu tadi. Saya ngantar keluarga saya, ibadah jam 10:30, saya antar dia jam 8:20 nyampe gereja. Supaya saya nyampe sini jam 9 kurang 20. Ya, saya pengen datang lebih awal, saya pengen latihan dan sebagainya. Saya punya target waktu saya. Setelah dari sini, saya ketemu lagi dengan rapat dengan panitia ini. Nanti siang, hidup ini seperti itu. Kalau saya berhasil dari malam hari kita kumpul lagi, gimana? Luar biasa. Dan artinya berhasil kita hari ini menggenapi semua agenda kita atas pertolongan Tuhan. Siapa contohnya yang tidak punya target? Ini Yunus 1. Bangun Yunus. Monturu terus, ya ngimpi aja. Seandainya aku punya uang 5M. Seandainya terus ya. Seandainya aku punya rumah, aku punya mobil. Enak, aku kalau lahir di keluarganya konglomerat. Enak, ini kok kolong melarat ini, susah ya. Seandainya saya, ojo ngimpi terus Nus, bangun Yunus. Ngapain Tuhan? Pergi ke Niniwe. Nah, Tuhan sedang mengarahkan hidupnya Yunus. Yunus, hidupmu harus ke arah Niniwe. Ojo turun terus ya. Kota yang besar itu berseru kepada mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Yunus sedang diarahkan hidupnya destininya ke arah Niniwe. Tetapi ayat yang ketiga, tetapi arti kata tetapi artinya antitesis. Sebaliknya Yunus malah bersiap lari ke Tarsis, selatan Spanyol. Jauh dari hadapan Tuhan. Sebaliknya Niniwe itu gini.
Niniwe itu ke arah timur. Tapi Yunus ke arah barat. Jauhnya 5 kali lebih jauh dari tujuan Tuhan bagi hidupnya dia. Pasti sangat-sangat melelahkan. Hidup yang mengikuti kehendak Tuhan sangat melelahkan. Rumah tangga, sudah dibilangi kamu tuh ya, orang nikah suami istri sama-sama agamanya aja banyak masalah. Mau tambah lagi masalah dengan tidak seagama, waduh pusing ya, pusing. Saya bilang, waktumu hilang. Iya Pak Pendeta, 40 tahun saya ini hilang. Emang. Tapi ya ujung-ujungnya dia bertobat. Tapi tinggal 2 tahun. Sayang toh? Sayang. Disuruh ke Niniwe hidupnya, tapi Yunus ke arah sebaliknya. Ke arah Tarsis. Ia pergi ke Yafo, yang pernah ke Israel tahu ini kota pelabuhan. Jopa, Yafo, Yope sama dia. Kalau ada Tel Aviv, Yope, ketemu sama Salamaris, guanya Elia itu. Dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya. Kalau ke Niniwe itu misalnya 1 juta, kalau ke Tarsis berapa juta kira-kira? 5 kali lebih jauh, 5 juta. 5 kali lebih mahal tiketnya. Kalau naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan Bapak Ibu. Jauh, makin menjauh. Dari tengah lautan, tiba-tiba kapalnya mau tenggelam, semua bagasi dibuang ke laut. Termasuk bagasinya Yunus, harta miliknya Yunus. Lama-lama masih tetap hampir tenggelam, terakhir Yunusnya dibuang sekali ke laut. Hidupnya sangat-sangat mengenaskan. Hidup yang jauh dari kehendak Tuhan. Ayo kita ikuti kehendak Tuhan. Tiap hari dia menuntun kita melalui firman Tuhan kita baca. Ikuti aja. Tidak usah berontak, tidak usah membantah. Mosok, lu kok kamu mungkin ini? Nah, jangan. Bilang, iya Tuhan, aku ini hambamu. Dan kata Maria, aku udah ngerti tapi aku menyimpan dalam hatiku. Aku ini hambamu. Aku pokoknya manut wae, ikut saja ya seperti itu. Kalau kita, Anda bayangkan, 550 miles, 550 mil itu kurang lebih 850 kilometer ya. Tapi dia malah pergi ke arah sebaliknya 5 kali lebih jauh. Jadi artinya pasti hidupnya sangat melelahkan. Dan butuh biaya besar. Harga yang jauh lebih besar. Kalau saja kita mau olahraga, kita tidak bakal kena penyakit yang butuh biaya besar, contoh seperti itu. Atau kalau kita saja rajin beribadah sama Tuhan, ya, ayo Pak ikut doa malam Pak. Oh Pak Pendeta, itu doa malam buat orang-orang yang berbeban berat, apalagi berpenyakit berat, bermasalah berat. Saya belum berat sakitnya, apa nunggu sampai sakitnya berat baru doa malam, terlalu mahal harga yang Anda bayar. Yang kedua, kalau hidup Anda tanpa target, maka kita tidak punya keberanian untuk berubah. Sudah biasa ibadah online leha-leha, pakai kaos singlet, celana tidur, sambil makan kuaci, makan kacang. Wah ini Ibu Pendeta Syani ini suruh saya ibadah onsite. Nah, saya takut Ibu Syani, anak saya trauma, macam-macam semua ngomongnya. Karepmu saya bilang, saya cuma menawarkan ya kalau soal di IG-nya ke Cimory, anakmu bawa ke Cimory, tidak pakai masker kabeh, di gereja saya atur jarak seperti ini, pakai masker, jauh lebih aman seharusnya. Dan sampai hari ini tidak ada anak suami kami yang kena COVID. Ada orang seperti itu. Anak saya takut ke sana, karena anaknya, mamanya mungkin yang pengen jalan-jalan ya. Yang saya bisa kok nonton online. Pastor Johan, oh ya anakmu gimana? Semenjak ibadah onsite, online sekolah minggu kami hapus. Saya bilang anak kamu butuh sekolah minggu, butuh ibadah. Ya,
Sudah terbiasa, santai. Jadi untuk berubah susah sekali, kecuali kita punya target. Misalnya Anda mau beli rumah, mau tidak mau Anda berubah pola makannya. Mei, kita keluar makan di luar rumah, 2 minggu sekali, wae. Untuk apa? Oh, kita mau nabung buat nyicil sepeda motor, nyicil mobil, nyicil rumah dan sebagainya. Kalau Anda punya target, gampang berubah. Tidak punya target, tidak berubah. Teman saya ke rumahnya dia, lampunya padam semuanya. Rumahnya hampir ambruk. Rumah tua. Tapi dia beli rumah itu. Saya bilang sama dia, rumahmu kayak tidak ada orangnya. Memang tidak ada orangnya, cuma kedewean kata gitu. Mana anak istri kamu? Semuanya tinggal di rumah yang lain. Di rumah orang tuanya. Karena anak saya takut tinggal sama saya. Oh, kamu kasar berarti KDRT. Yo. Kenapa dia ada perbaiki rumahnya? Karena tidak ada target. Tidak ada yang mau tinggal di rumah itu. Males bapaknya ya. Males. Umurnya sama saya dia beda. Dia lebih muda 1-2 tahun. Baru saja saya ajak dia kembali lagi untuk pelayanan. Ya, dia saya ikut berbagai seminar, ikut main scam itu 17 kali. Peserta, panitia, apa mana? Pernah. Tapi hidupnya tidak punya target alias malas. Saya bilang orang Grab itu malas ya, dia Grab sepeda motor. Itu rajin, tapi orang ini malas. Dia jarang keluar. Sama aja di rumah, kalau kamu di rumah kan dapatnya cuma penumpangmu tuh orang-orang di kompleks rumah kamu saja. Kamu coba mangkal di mana gitu. Doa sama Tuhan. Tapi dia tidak mau, sudah merasa nyaman hidup tanpa target. Karena semua anaknya yang menghidupi istrinya. Istrinya kerja. Ya, kerja dan istrinya itu yang membiayai semua anak-anak. Dia hanya hidup cari makan untuk diri sendiri. Rumahnya hampir ambruk. Tidak berani berubah. Sudah terlanjur nyaman. Kata engkong Albert Einstein ini Albert Einstein, orang pinter ya. Dari rambutnya kelihatan ya, wah orang pinter nih, putih semua rambutnya ini. Dia bilang itu orang gila, insane itu ya. Insanity itu kalau ada orang yang berpikir begini, melakukan the same hal yang sama over and over again. Melakukan hal yang sama berulang-ulang, cara hidup yang sama tapi mengharapkan hidupnya berubah. Nasibnya berubah. Tidak bisa mas. Kamu ke gereja sebulan sekali. Mengharapkan berkat Tuhan turun. Nah, Ibu pendeta berkati saya, Bu pendeta simsalabim. Ya, jadi suge. Tidak bisa. Kalau kamu ingin hidupmu berubah, berkatmu berubah, main musikmu berubah, kamu harus melakukan hal yang berbeda. Anak saya SMP kelas 2, dia belajar gitar satu hari itu 6 jam. Pulang sekolah jam 3 sampai jam 9 malam. Katanya mamanya, papamu gitar tidak pernah ganti-ganti senarnya. Kamu tiap bulan ganti senar. Ya papa kan beda sama saya. Anak saya tuh sangat idealis sekali ya. Akhirnya dalam waktu sekian bulan dia bisa melayani musik di ibadah umum. Dengan teman-temannya, dengan orang-orang tua yang lebih hebat dari dia semula. Sekarang dia jago gitar seperti itu. Kenapa? Dia kalau hanya seminggu sekali tuh ketemu gurunya baru belajar gitar. Saya bilang sama dia, kata bayar uang les kamu. Papa ini guru les juga dulunya. Kalau kamu pengen cepet bisa belajar dari internet. Kursus sama orang Amerika itu. Belajar. Seperti itu. Ya, oke. Bisa. Kalau hanya belajar gitar atau main gitar tunggu datang gurunya setengah jam, 2 tahun pun belum tentu jadi yang bagus. Jadi jangan hal yang sama. Oh saya datangnya sebulan sekali. Nah bisa kalau Anda ingin hidup Anda lebih rohani, lebih intim dengan Tuhan, lebih tunjukkan dengan datangnya sebulan mungkin 4 kali. Atau tiap minggu, atau tambah lagi hari biasa doa malam kalau ada sini. Atau komsel, begitu baru bisa berubah hidup kita.
Ya, kalau saya boleh ngomong begini ya, kalau Ibu Pendeta ngomong lebih baik-baik ya. Kalau saya kan tamu, terus gini Bapak Ibu mau marah sama saya, enggak apa-apa ya. Tapi saya janjikan apa yang saya khotbahkan ini sudah saya hidupi. Sudah saya hidupi. Saya mengkhotbahkan apa yang saya hidupi dan saya menghidupi apa yang saya khotbahkan. Yang ngomong ini bukan berpengajar, tapi memang sudah saya hidupi seperti ini. Contohnya lagi Simpson. Nah, kalau saya bawa jam dewek, jam sini lebih cepat jalannya ya. Kalau jam rumah saya lebih lambat. Simpson ini dikasih karunia Tuhan, Taman Eden ya, kekuatan ekstra. Makin panjang rambutnya makin kuat. Wah, telur gajah, telur bebek, telur kambing, wah sini six pack-nya. Teng gini ya. Tapi dia pakai kekuatan untuk apa? Untuk main-main dalam pelayanan. Dia main-main, dia suka menarik, dia pakai kekuatannya, ototnya, atau balok besinya untuk menarik perhatian perempuan. Dia pergi ke pelacuran, kawin cerai. Dia menyanyikan karunia Tuhan itu, Taman Eden. Tidak dipelihara, tidak dibuat lebih baik, tapi dibiarkan. Makin lama makin rusak. Semua hal yang kita biarkan akan menjadi rusak dan nilainya makin turun. Ya. Tetapi akhirnya dia kena batunya, dia diperangkap oleh perempuan juga yang bernama Mbak Delila itu, dipotong rambutnya gundul dan dicungkil kedua matanya. Hidupnya sekarang hanya 2 meter kali 2 meter, menggiling. Dirantai, menggiling. Ya. Muter-muter tempat yang sama. Kira-kira bosan gak Bapak Ibu? Tapi ada orang gak bosan. Saya bilang, kamu itu dari dulu kayak ngono-ngono aja. Gak pengen berubah dah. Kalau saya bosan Bapak Ibu. Saya pengen meningkat. Saya pengen belajar komputer. Saya pengen belajar. Saya ini sudah generasi X Pak Pendeta. Berapa usianya? Sudah tua saya. Berapa? 50. Loh, Bapak pikir usia saya berapa? Bapak kan masih muda Pak Johan. Loh, gak ngerti. Aku sudah mau 60 tahun umur saya ya. Saya bilang, saya tetap belajar Bapak Ibu. Ada lagi WL generasinya generasi yang X itu ya, yang umurnya sudah hampir 60 atau 60 lebih. Wah, saya tidak suka lagu-lagu baru ini, kurang meresap gitu. Jadi mimpi lagunya lagu-lagu yang zamannya kakek saya, ayah saya. Saya tidak menghina, enggak ya. Maksud saya tuh, kalau kenapa WL tidak mau begitu? Karena dia tidak mau belajar. Tidak mau belajar lagu baru. Di kami ada WL seperti itu. Saya bilang, kamu masa mau memimpin puji sampai umur 50 tahun? Umur sekarang berapa? 48 tahun. Kamu tak kasih PR yo, belajar lagu-lagu baru di YouTube. Saya umurnya mau 60 tahun aja, saya tahu lagu-lagu baru. Dan saya mengikutinya. Dan saya tahu chordnya juga. Saya bilang gitu. Masa kamu masih muda gini? Kalau kamu gini terus, umur 50 tahun kamu tak pensiun. Belajar bidang yang lain, bidang doa, bidang apa gitu. Kalau mau ya bye-bye. Gitu. Saya tidak bisa toleransi pada orang yang malas. Jadi tidak ada alasan usia, tidak ada. Yang ada ininya. Mau berubah apa tidak, ya. Kemudian rambutnya mulai tumbuh. Nah, waktu rambutnya mulai tumbuh, dia minta the second chance, kesempatan yang kedua dalam hidupnya dia. Jadi kalau sekarang dia punya Tuhan, beri saya Tuhan. Hidup saya mau berubah. This is the turning point-nya dari Simpson. Saya hari ini mau berubah. Saya mau berubah. Kapan kita bisa berubah? Ketika kita punya target. Saya mau membunuh musuh-musuh saya, kata Simpson. Orang Filistin lebih banyak dari sebelum saya dicukil mata saya. Tolong saya Tuhan, beri saya kekuatan Tuhan. Kalau dia punya target, maka Simpson mau berubah. Kalau Anda punya target siang hari ini atau pagi hari ini, Anda pasti mau berubah, betul? Saya tiap tahun ada pertemuan sinode kami itu berupa doa puasa. Dulu 4 hari 3 malam, enggak makan, enggak minum.
Berhubung para pemimpin kita itu sudah makin usur usianya, diskon. Ya, 3 hari 3 malam. 3 hari 2 malam. Nah, waktu berangkat, istri saya peluk saya dari belakang. Main film drakor mungkin ya. Ini kok romantis ya. Nggak, tak ukur perutmu dulu. Sebelum berangkat ke doa puasa. Sama ini yo. Kalau kamu pulang dari doa puasa di Bogor, di puncak nanti itu, lebih besar, berarti kamu tidak ikut doa puasa. Karena saya punya target, Bapak Ibu, maka saya habis buka puasa, saya tidak makan semua gitu, enggak. Enggak, nanti istri saya curiga, saya ke doa puasa, wis diukur perut saya, tinggal perut seberapa, ya. Kalau Anda punya target, makin dekat finish, makin semangat, betul gak? Mereka berjalan makin lama, makin kuat waktu hendak menghadap Allah. Kudune orang tuh makin tua tuh makin semangat beribadahnya. Jangan pensiun, terus belum coba pensiun. Makin semangat hendak menghadap Allah. Itu finishnya, makin kenceng. Yang larinya ya, seperti itu. Kalau Anda punya target, kata Paulus, kalau Anda punya target, Anda tidak akan sembarangan hidupnya. Aku tidak berlari tanpa tujuan. Kalau Anda punya tujuan, Anda tidak akan sembarangan hidupnya. Anak saya kuliah di The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen. Ya, ini susah, tesnya juga mahal biaya kuliahnya. Untuk itu dia harus pindah ke sekolah lain. Di sekolah sebelumnya itu dia juara 1 terus, SD, SMP, tidak pernah bayar uang sekolah. Ya, di sekolah yang cukup mahal di Surabaya ini. Tapi CUHK hanya mengakui sekolahnya, SMA-nya, SMA Gloria. Tentunya makin banyak kelasnya. Yang lama itu cuma 2 kelas. Sekolah yang mahal Bapak Ibu ya. Cuma dibilang kurang tantangan. Dia harus pindah ke sekolah ini, jadi harus meninggalkan hobi basket. Dia mau main basket anak saya itu di sekolah yang lama, SMP. Dia ikut DBL apa itu dia ikut gitu ya. Nah di sini dia berhenti karena rapot kelas 1, kelas 2, kelas 3 dihargai oleh CUHK ini. Harus bagus, harus IP-nya. Dan dia masuk kelompok kelas olimpiade anak saya itu. Akhirnya diterima dan dapat kemurahan yang luar biasa. Ada harga harus dibayar, betul? Karena punya target. Maka dia berhenti basket, dia berhenti hangout, malam mingguan teman-temannya habis youth ibadah pemuda, dia pulang, dia belajar, ikut kursus, ikut bootcamp macam-macam ya. Jadi magang di berbagai tempat karena dia pikir begitu aku lulus aku sudah punya pekerjaan kata gitu. Dia ikut kelompoknya S1 itu rupa-rupa.com ya, blibli.com, dia ikut semua, dia magang. Gitu. Dia pengen segera bisa dapat portfolio yang bagus. Yang kedua, kalau Anda ingin meningkatkan hidup Anda, rumah tangga Anda, dan bisnis Anda, yang kedua Anda berlatih dengan giat dan keras seperti pelari sprinter nih, jarak pendek. Dia lari dengan digandoli oleh parasut. Gitu. Seperti seorang pemain drum, dia biasa latihannya itu di pantai, dia lari di pantai, kakinya dikasih beban. Supaya nendangnya itu seperti itu, bukan gremeng. Ada tone-nya tidak jelas tone-nya. Ya. Kalau pemain bass ya jarinya harus kuat jarinya. Kalau tidak kuat bung gitu. Seperti itu mesti dibunyi bass itu. Jadi ada ekstra gitu. Keras. Kata Paulus, "Hai Timotius, kamu mesti latihan. Kalau Anda ingin tahu seberapa sehatnya Anda 5 tahun ke depan, itu dimulai dari hari ini latihannya." Anda mau nunda? Tunggu Pak Johan, tunggu saya usianya 65 tahun baru saya terlambat Bapak Ibu. Terlambat ya, terlambat. Karena itu hidup Anda ke depan seperti apa ditentukan dari latihan kita hari ini. Baik rohani maupun rohana ya, jasmani. Sehingga kata Paulus, pencobaan kamu alami pencobaan yang biasa kalau kamu biasa latihan.
Saya biasa tiap pagi jalan cepat 6 km per jam. Kalau bapak-bapak sini ngajak saya jalan kaki tiap pagi 2 km, saya santai enggak? Santai. Saya biasa 6 km per jam. Cepat saya. Bapak itu ngajak saya, Pak, Johan santai aja. Saya 6 km per jam, Anda ajak saya cuma 2 km per jam. Santai. Coba kamu alami percobaan yang biasa semestinya. Kudu nih. Kalau kita biasa latihan. Tidak akan melampaui kekuatan kamu. Nah, coba, ini kurang jelas gambarnya ya. Anda ingin seperti ini, dibayari, diberkati? Saya mau loh Pak Johan diberkati hidupnya. Silakan. Ini kalau Anda lihat wajah ini, wajah merengut. Orang kecapean, stres, ya depresi. Dia lagi jadi kuli bangunan untuk bayar listrik, bayar air, bayar uang sekolah anaknya. Berbeban berat. Yang ini, si ini mukanya gimana? Tertawa, betul? Tertawa. Padahal dia bayar loh. Dia bayar koin ini untuk marahin dia. Ini pitinya ya. Lagi, aduh capek, terus. Nah, dia bayar orang untuk marah-marahin dia. Anda mau jadi seperti apa? Oh ini enak loh, ini dibayarin. Sama-sama pikul beban doang. Yang ini di fitness center, yang ini di lapangan. Anda mau dibayar apa membayar? Kalau yang ini mukanya merengut, kenapa? Terpaksa. Terpaksa kerja apapun dia ambil. Meskipun itu capeknya luar biasa. Karena terpaksa. Anda nunggu terpaksa baru cari Tuhan, baru berubah ibadahnya, datang lebih awal. Ada orang tiap minggu di sampingnya ada satu keluarga, rumahnya tidak jauh dari gereja kami, cuma setengah kilometer. Ya. Tapi dia datang selalu lagu terakhir sebelum khotbah. Tak titeni, ki jame dek sing salah apa jamku yang salah ya. Seperti itu. Anda nunggu sampai ada masalah baru Anda berdoa dengan keras, ibadah dengan sungguh-sungguh, atau seperti ini, mumpung diberkati, saya pakai berkat saya untuk memberkati gereja saya, memberkati orang-orang lain, untuk melatih diri saya, seperti ini. Ada pendeta bilang sama saya, Pak Johan, gimana caranya ya supaya gereja itu surplus? Kenapa Pak? Gerejaku selalu defisit terus, tekor terus. Oh puji Tuhan, gereja harus tekor Pak. Gak tekor sampai nggak mau nabur. Jadi gereja itu harus tekor Bapak Ibu. Kalau mau surplus itu berdagang, bukan gereja, berdagang. Ya, kalau kita mau untung terus, duitnya berlimpah-limpah, berdagang. Di gereja kita menabur. Menabur. Jadi kalau tekor, bersyukur. Berarti Tuhan akan nambahi berkatnya melalui kita untuk gereja kita. Perlu latihan. Ya, meskipun badannya enggak apa-apa, tetap latihan. Dengan senang hati, tertawa. Amin. Waktu Anda disuruh jalan pagi 2 km per jam, Anda bisa bersiul-siul. Meskipun capek, ada pitinya nih. Tuhan bilang, Johan, doamu kurang. Waduh, jam berapa Tuhan? Jam 3 pagi, ayo. Baca di Bible tuh, jam 3 pagi, Yesus datang di laut. Jam 5 pagi, Yesus datang. Nah, jadi belajar, ayo doa. Kita melatih. Tim musik kami, pujian kami, tiap Sabtu, jam 5 pagi, doa subuh di Zoom. Nanti TNI, yang tidak nongol itu tidak boleh pelayanan sebelum ke depan. Ya, jadi yang boleh melayani itu yang nongol di doa subuh. Ini, saya tidak mau kamu nanti babak belur, terpaksa, kamu melayani karena terpaksa supaya dapat PK, kamu melayani supaya kamu dibayari orang. Jangan, saya mau yang ini. Anda latihan terus, gak pelayanan pun tetap doa puasa, gak pelayanan pun tetap latihan, gak pelayanan pun tetap ibadah. Jangan datang hanya waktu pelayanan, nanti seperti ini. Oke, terakhir. Roma 5,
Ayat yang ketiga sampai empat. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kadang-kadang kita harus menderita. Simbolnya gereja itu dua ya, salib sama kuk ya. Salib, menderita. Kita memang harus melatih di tubuh kita dan menguasai tubuh kita, kata Paulus. Dilatih, ojo dimanja, jangan nyonyo. Dilatih ini. Semua pengen, tidak bisa. Kata Tuhan, mari datang padaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, supaya kamu mendapatkan kelegaan, damai sejahtera, perhentian. Kamu kakian kepinginan. Terlalu banyak keinginan kamu sampai kamu capek, lelah sendiri. Kamu kecewa, kamu putus asa karena banyak maunya. Marta, kamu direcoki otak kamu dengan banyak perkara. Seperti Maria, satu aja perkara dia pilih. Fokus, ya. Supaya timbul ketekunan. Kita perlu bertekun supaya kita tahan uji, hidup kita konstan, pantang menyerah, udan gak udan tetap ke gereja ya. Apapun masa tetap beribadah. Kemarin Jumat malam doa malam per kami hujan lebat sekali. Justru para pelayan Tuhan tuh saya bilang, udah datang kok, udan Pak, dia punya mobil. Nanti hujan lebat sekali, banjir seberapa sama mata kaki. Yang ramai Pak, anak muda 60 orang doa malam. Tak foto, tak kirim ke orang-orang tua itu. Kayak izin dah kamu sama anak muda itu, umur 20-an. Tidak punya mobil. Tidak punya mobil mereka itu. 60 orang doa malam. Kalau kami doa ya doa beneran, doa toh ya. Penyembah doa, bukan ibadah tengah minggu, bukan. Tidak ada artis, tidak ada penyanyi, tidak ada apa. Doa toh. Yang lainnya tuh umurnya 40-an, betul. Saya bilang, yang mau ikut saya boleh, nggak mau ikut tak tinggal. Saya gitu aja sekarang ini. Jadi berkembang sekarang. Waktu selesai pandemi itu kami sempat khawatir ya, karena ada beberapa jemaat yang tidak balik ke kami. Ada yang tidak balik, karena rumah dia dekat sama gereja baru buka di mall itu ya. Jika dia merasa, oh sana ada mall, mari ibadah, bisa makan-makan. Di kami memang kami di mall tapi mall tutup. Jadi jomplang sekali. Saya khawatir. Ternyata tiba-tiba justru anak-anak yang maba itu, masih baru itu, ya beberapa kampus itu bergabung di kami. Soalnya kami ini banyak anak muda sekarang, banyak anak mudanya. Ini tahu rapi sekali. Saya khotbah seperti ini. Kami tidak pakai jas, tidak pakai apa, karena pakai kaos juga, seperti anak muda semuanya. Dan luar biasa banyaknya. Ya, luar biasa. Saya bersyukur kita butuh namanya ketekunan. Saya cari orang yang bertekun. Anda tahu yang sama nih? Anak muda tahu ya mungkin ya. Stephen Curry. Stephen Curry itu di tahun ini dia klubnya yang bernama apa ini? Golden State Warrior ya. Itu menjuara satu NBA basket di Amerika. Dan dia pertama kali menjadi MVP, Most Valuable Player, itu pemain yang paling bagus di final itu. Dan dia menjadi orang terbanyak mencetak tiga angka. Ya, kalau Anda ngerti basket, mengetahui ya, ada daerah 3 angka, 3 point, ya, 3 point throw itu. Nah, dia mencetak sampai 2.974. Ini beberapa bulan yang lalu. Sekarang sudah mencapai 3.000 lebih. Dalam waktu game hanya 500 kali pertandingan. Nomor 2, Ray Allen sama Reggie Miller ini dari 1.000 lebih pertandingan mencetak 2.000 sekian kali. Kenapa Stephen Curry ini seperti itu jagonya? Memang ayahnya juga yang senior, Stephen Curry senior itu juga jago juga ya dulunya. Tapi dia ini kenapa dia jago seperti ini? Dia pernah lempar dari setengah lapangan masuk. Dia pernah waktu latihan ada yang syuting dia, ada di YouTube itu dalam waktu 2 menit dia melempar 100 sekian kali, lempar 3 angka, semuanya masuk. Nah, kenapa demikian? Kalau dia pergi kemana-mana, keluar kota, kemana-mana tuh, dia cari hotel yang ada lapangan basketnya atau minimal ada ring basketnya.
Biarpun hotel bagus, datang basket tidak mau. Dia minta ada disediakan ring basket di situ. Teman yang lain lah berenang ya, tapi dia lempar terus. Tidak ada pertandingan pun dia tiap hari. Ada game, tidak ada game tetap latihan lempar 3 angka. Ada berdoa tunggu ada masalah. Ada baca Bible tunggu ditugaskan untuk khotbah. Come on. Ya, jangan bermain-main di gereja. Ini waktu kita untuk menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga itu bertekun. Gimana supaya saya bisa bertekun? Bertekun dihasilkan bukan dari penumpangan tangan. Ayo semua yang perlu karunia ketekunan, endurance ke depan, saya doakan dalam nama Yesus. Bertekun gitu bisa? Nggak bisa Bapak Ibu. Bertekun hanya bisa kata Paulus dihasilkan dari kesengsaraan. Menderita, bangun pagi-pagi berdoa, tengah malam berdoa mungkin, berpuasa, latihan lebih dari orang lain. Saya untuk lagu ibadah minggu ini sudah saya kirim, saya yang ngirim 2 minggu lalu. Tak kasih YouTube-nya, tak kasih syairnya, kasih chord-nya, kuncinya. Sampai hari Minggu ada yang salah, keterlaluan. Semua jemaat tahu lagunya apa minggu ini. Kita hari Minggu bukan belajar lagu baru. Hari Minggu kita konser buat Tuhan. Sak WL-nya, sak singer, sak seluruh jemaat kita konser buat Tuhan. Kita tak nyanyi buat jemaat. Jadi perlu ketekunan. Perlu kesengsaraan. Ayo kita bisa samanya, ini ayat bagus sekali. Roma 8:25, tetapi 23, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan berdoa. Betul? Enggak. Beriman? Tidak. Dengan bertekun. Bertekun. Tambahkan kata tekun di doamu itu. Bertekun dalam doa. Bertekun dalam beriman. Bertekun dalam pengharapan. Amin. Tahu bedanya antara berdoa sama bertekun dalam doa? Tahu bedanya? Kalau berdoa saja, itu sudah Pak Johan. Berapa kali? Sekali cukup. Ya, itu kalau Tuhan jawab, ya puji Tuhan. Kalau Tuhan ada keberatan, kalau tidak lagi sibuk, ya tolong jawab doa saya. Itu berdoa. Kalau bertekun dalam doa, berdoa berkali-kali, berhari-hari, berbulan-bulan, berminggu-minggu. Sampai doamu Tuhan jawab. Pantang menyerah. Oke, baca Ibrani 10:36. Kata kamu kita ganti dengan kata saya. Boleh? Ayo, 2, 3. Sebab saya memerlukan ketekunan. Supaya sesudah saya melakukan kehendak Allah, saya memperoleh apa yang dijanjikan itu. Banyak orang suka bagian terakhirnya. Janji Tuhan digenapi dalam hidup saya. Tapi lupa kita butuh ketekunan Pak. Betul Pak. Tekun melakukan kehendak Allah. Baru bisa kita menikmati apa yang Allah janjikan. Coba anak saya, kalau kamu sehari latihan gitar 6 jam. Dalam waktu 2 bulan, kamu bisa mengalahkan guru gitar yang main di gereja kita itu. Dan dibuktikan. Kamu butuh ketekunan, menderita, latihan 6 jam gitar 1 hari. Tiap hari. Kamu akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Adiknya Yesus, anaknya Maria sama Yusuf, namanya Yakobus, bilang begini. Kita perlu belajar ketekunan dari keturunannya Ayub. Ayub. Kenapa Ayub? Ayub luar biasa Bapak Ibu. Ya. Ayub ini dalam 1 hari yang sama, dia tiba-tiba anak cowok ceweknya 10 orang mati bareng-bareng, mengenaskan. Ya. Pada hari yang sama juga gudang terbakar dan kambing domba, lembu sapinya kabur semuanya.
Pas sama juga istrinya melok-melok kabur ya. Nah yang sama tubuhnya dia gatalnya luar biasa. Sampai dia menggaruk pakai beling. Saking kuat, oleh minta ampun ya. Seperti itu. Tapi Ayub bertekun. Tetap menyembah dan mencari wajah Tuhan. Tetap beribadah sama Tuhan. Dia tidak pernah mengutuk. Tidak pernah komplain. Tidak pernah marah sama Tuhan. Ataupun marah sama gembalanya. Gembala aku tidak pernah ke rumah saya. Tidak pernah besuki saya. Tapi dia bertekun. Apa hasilnya? Dia memperoleh elevate. Hidupnya, berkatnya dibuat Tuhan 2 kali lebih banyak dari sebelumnya. Dan hidupnya lebih panjang umurnya daripada sebelum dia menderita. Anda mau diberkati lebih banyak lagi, lebih sehat lagi, lebih bahagia lagi di rumah Anda, ayo mencontoh ini. Bikin target. Bikin resolusi apa resolusi itu? Bikin target. Mulai hari ini saya mau gini. Ya. Yang kedua, dilatih dengan tekun dan keras. Siksa tubuh kita bila perlu. Jam 6 malam, kalau mangan mana ya? Kalau jaluk mangan awas. Boleh makan, boleh nyamil, makan buah. Nah, gitu ya. Kan buah murah ya, ada buah pisang murah, buah pisang, pepaya murah. Nggak mesti mahal-mahal ya. Kita bikin melatih tubuh kita dan menguasai kata Paulus. Itu contoh. Yang ketiga, bertekun. Saya kalau di luar rumah kayak ngomong. Ketemu orang, pasti Pak John di rumah ngomongnya kayak enggak. Kalau di rumah saya malah diem. Kenapa? Saya mau mendengarkan anak istri saya bicara sama saya. Karena mereka ada ketemu orang-orang, saya ketemu orang-orang banyak. Mereka hanya ketemunya sama mbak di rumah aja ya. Tapi kalau saya di rumah, saya banyak berdiam, saya banyak bertanya sama anak saya, kamu perlu, papa perlu bantu apa, kamu kapan gini. Saya suka mendengarkan mereka. Karena saya ingin bahagia. Saya ingin direpotkan oleh anak saya. Apakah anak kita masih ngomong sama kita, dia punya pacar, atau dia naksir seseorang, atau dia sesuatu hal yang berjangka panjang, mau kuliah di mana, mau kerja apa, pernah? Atau dia diam-diam aja. Kita kalau ingin bahagia, kita berusaha beri waktu buat anak-anak kita.